Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Siti Tejina Putri Arsya dari kelas IF4 dengan nomor BP 230160 akan mempresentasikan game yang saya buat. Di sini saya membuat game yang berjudul game Tangkap Apel, di mana game ini tersedia sebuah keranjang yang akan menangkap game yang menangkap apel yang berjatuhan. Di sini saya memberikan 3 kali kesempatan. Jika apel tidak berhasil ditangkap 3 kali, itu akan langsung game over. Level di sini itu jika sudah tertangkap 10 apel, itu akan langsung naik level ke level berikutnya. Di sini saya juga membuat sebuah bom yang jatuh. Bom itu tidak boleh ditangkap oleh keranjang, karena jika bom ditangkap, itu walaupun nyawa masih ada 3, itu akan langsung game over. Background yang saya buat di sini juga saya eh, saya buat berubah-ubah warna. Saya akan langsung mendemonstrasikan gamenya. 3 kali tidak tertangkap akan langsung melebar. Selanjutnya saya akan mencoba jika bom langsung ditangkap oleh keranjang. Nyawa masih ada 1 kali lagi, tapi keranjang menangkap bom, jadi akan langsung game over. Selanjutnya saya akan mencoba jika tertangkap 10 apel, itu akan langsung naik ke level berikutnya. Nah, di sini Pak, warnanya juga akan berubah seperti yang saya bilang. Dia akan langsung naik ke level berikutnya, tetap 10 apel. Selanjutnya, saya akan langsung masuk untuk menjelaskan codingan dari game ini. Yang pertama yaitu ada codingan untuk mengatur kanvasnya, ukuran yang muncul di layar saat memainkan game tersebut. Lalu ini ada codingan untuk mengatur latar belakang background atau latar belakang game yang berubah-ubah warna tadi. Ini color day sky, color sunset sky, night dan dawn ini adalah eh, objek yang mendefinisikan warna-warna yang akan muncul dan akan bergantian muncul saat game dimainkan. Ini semuanya menggunakan komponen RGB, red, green, blue. Lalu di sini ada variabel current sky color. Variabel ini akan menyimpan warna langit yang sedang ditampilkan saat eh, sedang bermain, saat game sedang dimainkan. Lalu ada codingan eh lalu ada variabel time of day progress. Ini
waktu waktu pergantian antara warna-warna yang muncul tadi, yaitu dari 0,0 sampai 1,0. Ini uh, dynamic style speed ini adalah kecepatan siklus warna yang berganti. uh, itu ukuran ini. Atau ini adalah ini untuk mengontrol seberapa cepat siklus siang dan malamnya berganti. Nah, di sini ada sound effect, yaitu yaitu suara yang muncul saat saat keranjang digerakkan, saat bom meledak, dan saat kekalahan. Yang pertama itu adalah suara yang muncul saat keranjang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, bom meledak. Dan yang ketiga, game over atau kekalahan. Lalu yang ini adalah ini codingan untuk mengatur keranjangnya, yaitu posisi keranjang saat di awal dan oh, seberapa jauh keranjangnya bisa bergerak agar tetap muncul di kanvas dan tidak keluar dari kanvas atau tidak atau tetap bisa terdeteksi oleh di kanvas. Ini speed ini sebenarnya hanya fungsi awal karena kecepatan keranjangnya sebenarnya tidak diatur di sini. Ini hanya kecepatan awalnya, tidak berpengaruh kepada keranjang sebenarnya. Ini untuk mengatur seberapa cepat keranjang itu dari kiri ke kanan dan seberapa cepat keranjang itu untuk diam. Dan ini kecepatan pergerakannya dari kiri ke kanan berapa. Lalu ini ada codingan untuk apel yang jatuh. Ukuran apelnya 30, minimal pergerakan apelnya jatuh yaitu 0,1 dan maksimalnya 0,3. Ini yang dua ini codingan untuk eh, apa seberapa sering apel tersebut muncul di game tersebut. Seberapa sering apel tersebut jatuh. Lalu ada codingan untuk mengatur bomnya. Sama seperti apel tadi, ini ada untuk ukuran bomnya 40, minimal kecepatan bom yang jatuh, minimal maksimal kecepatan bom yang jatuh, serta ini kemunculan bomnya yang dibuat muncul lebih jarang daripada apel. Lalu selanjutnya ada codingan untuk efek ledakan pada bom. Ini eh, ada variabel explosion. Itu adalah objek yang menyimpan properti animasi ledakan seperti posisi, ukuran, warna, dan transparansi dari efek ledakan. Maksimum radius ukuran ledakan yaitu 100, kecepatan ledakan saat saat bertubrukan yaitu 0,1. Warna warna ledakan yang muncul itu saya buat orange. Eh, lalu kecepatan kecepatan ledakan itu memudar yaitu ini. Lalu bom exploit index ini menyimpan indeks bom yang meledak atau bom yang tidak akan dipakai lagi karena sudah meledak.
Lalu ada oh, expiration delay. Ini penundaan sebelum game over. Maksudnya setelah peledakan itu akan ada jeda untuk langsung muncul game over. Lalu ada game stage, yaitu codingan untuk mengatur skor, untuk mengatur game over muncul, terus untuk mengatur waktu kedatangan apel setelah game over. Lalu juga ada eh, nyawanya yang tadi 3 kali, lalu ada high score. Nah, ini codingan yang mengatur kenaikan level tadi, di mana di mana jika tertangkap 10 apel itu akan langsung naik skor ke level berikut. Itu akan langsung naik ke level berikutnya. Lalu di sini ada level speed multiplier dan spawn reduction. Ini maksudnya adalah jika level terus meningkat ke level berikutnya itu apel yang jatuh itu akan pergerakannya juga akan cepat, lebih cepat dari level-level sebelumnya. Nah, lalu ini ada fungsi untuk menggambar keranjang, fill style, warna coklat untuk mengatur warna keranjangnya. eh ini warna keranjang yang berbeda, yang sedikit berbeda di atas dan bawahnya. Di pinggirannya juga sedikit berbeda, jadi diatur oleh fill style yang 3 ini. Lalu ini fungsi untuk menggambar apel. Warna apelnya, fill style red-nya warna apel, terus ada bentuk apelnya yang eh, konteks ARC ini untuk mengatur agar apelnya bulat. Lalu ini untuk menggambar tangkai apelnya. Lalu ada fungsi untuk menggambar bom, sama seperti apel tadi. eh Konteks file stylenya yaitu hitam dan konteks ARC ini untuk agar bom bisa berbentuk bulat. Ini ukurannya dibuat sama, bentuk bulatannya dibuat sama dengan bentuk apel. Lalu ini untuk menggambar efek ledakan pada pada bom. Ini eh, efek bom saat meledak. Nah, lalu ini oh, mana tuh? Ini fungsi untuk menggambar bagian tanah yang di yang ada di bawah keranjang. Hanya hanya dimasukkan eh, codingan untuk warnanya serta tinggi dan lebarnya. Lalu lanjut ini ada codingan untuk membuat apel baru yang set, eh, apa setelah apel-apel yang sebelumnya jatuh akan ada apel baru yang muncul dan ini codingan yang mengaturnya. Codingan yang mengatur apel baru agar muncul. Hmm, Ini sama seperti apel tadi. Ini adalah oh, ini untuk mengatur bom baru yang akan muncul setelah bom sebelumnya sebelumnya yang sebelumnya jatuh. Lalu berikutnya ada
Fungsi warna yang muncul di background. Ini berfungsi untuk mengatur perpaduan antara warna satu dan warna kedua yang akan muncul, dan akan memberikan transisi yang mulus agar agar warna yang selanjutnya selanjutnya datang itu akan tidak 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 terdeteksi jelas perubahannya. Transisinya tidak transisinya mulus atau tidak terlalu jelas. Lalu berikutnya ini ada fungsi update untuk game, semua game yang ada pada game yang saya buat. Yang pertama itu ada variabel delta time. Ini berfungsi untuk mengatur waktu yang berlalu sejak frame atau warna terakhir yang muncul di layar. Delta time ini memastikan gerakan animasi game itu berjalan konsisten di setiap pergerakannya. Lalu ada nih siklus siang malam. Ini menggunakan logika interpolate. Hmm, ini menggunakan logika interpolate scalar. Interpolate scalar ini berfungsi untuk mendapatkan warna langit yang akan muncul atau warna langit yang sedang berjalan saat game dimainkan. Lalu ada ini ada fungsi untuk perbaruan efek ledakan yang harus tetap berjalan walaupun game over. Hmm, Terus ini ada fungsi update keranjang. Saat game over dan akan memulai game baru, ini akan membuat keranjang baru muncul. Lalu ini ada fungsi update apel. Nah, di sini ada untuk deteksi tabrakan apel dengan keranjang. Nah, ini saat apel tertangkap, nah ini dia akan bertambah satu ah, satu 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 poin. Hmm. Lalu apel splice, the splice ini dia akan mengatur penghapusan penghapusan apel yang sudah tertangkap. Nah, ini untuk mengatur level yang naik, kenaikan level. Ah, lalu di sini ada fungsi yang apelnya jatuh tadi. Jika tidak tertangkap, itu akan langsung game over jika sudah 3 kali tidak tertangkap. Ini codingan yang mengaturnya. Ini langsung end game jika memang sudah 3 kali. Lanjut, ada update bomb setelah game over yang akan memunculkan bom kembali. Lalu ini juga sama seperti apel tadi, dia akan mengatur deteksi tabrakan dengan si keranjang. Ini ya.
Ini juga sama seperti apa lagi, jika bom yang sudah jatuh tidak akan ditampilkan lagi, ini yang akan mengaturnya. Nah, ini codingan agar eh, ada jeda setelah ledakan itu tidak langsung game over. Jadi ini codingan untuk mengaturnya, yaitu beberapa saat setelah itu baru muncul game over. Lalu, lalu codingan berikutnya yaitu eh, hmm, lalu fungsi berikutnya itu adalah spawn apel baru, yaitu fungsi untuk membuat instance baru dari apel dan menambahkannya ke array apel array apel yang telah ada sebelumnya. Ini juga berfungsi untuk menentukan posisi apel dan menghitung kecepatan kecepatan apel yang akan muncul pada level-level berikutnya. Seperti yang tadi, jika kenaikan level dia akan apelnya akan bertambah kecepatannya. Spawn bom baru itu tadi sama dengan spawn apel baru. Itu fungsi untuk mengatur kecepatan dan posisi bom baru. Lalu berikutnya ada fungsi untuk memperbarui status ledakan, di mana ini fungsi untuk eh, menjalankan saat ledakan baru terjadi, dan yang ini saat ledakan akan memudar. Ini fungsi jika ledakan ukuran ledakan yang diinginkan itu sudah tercapai. Jadi dia akan memudar dan tidak bertambah. Dia akan langsung memudar. Lalu ini fungsi untuk menggambar objek atau latar belakang warna yang berubah-ubah tadi. Maaf, Pak. Jadi fungsi yang ini itu untuk menggambar semua objek agar terlihat di kanvas. Ini ada fungsi untuk mengatur warna yang dinamis tadi atau yang berubah-ubah tadi. Lalu ini untuk apel, bom,
keranjang. Ini keranjang. Nah, ini efek ledakan. Lalu di sini ada fungsi log utama game. Yang pertama itu ada variabel last frame time, yaitu berfungsi untuk menyimpan waktu saat game loop terakhir dipanggil. Digunakan untuk menghitung delta time. Lalu ada variabel current time, itu berfungsi untuk mengatur waktu yang telah disediakan oleh request animation frame. Yang ini, request animation frame. Lalu request animation frame sendiri yaitu untuk mengatur atau membuat animasi itu muncul di browser dan berjalan mulus. Lalu selanjutnya itu ada fungsi untuk eh, mengakhiri game. Ini ada untuk game over, mengatur game over ke true, menampilkan skor akhir, memeriksa skor saat ini, skor tertinggi yang muncul saat ini, terus juga memastikan eh, atau menampilkan layar game over dan memutar suara sound yang muncul saat game over. Nah, ini untuk menghentikan suara atau sound yang muncul. Ini untuk putar suara yang akan muncul. Lalu selanjutnya fungsi untuk memulai ulang game saat telah terjadi kekalahan. Ini akan ada skor kembali, akan ada nyawa kembali, apel, bom yang tadi telah dibuat fungsinya di atas untuk tampilan apel yang akan muncul kembali, bom yang akan muncul kembali. Lalu ini fungsi untuk efek ledakan yang saat kalian tadi itu itu emang sudah mati. Lalu di sini kita juga harus meriset kembali posisi keranjang agar tetap di tengah-tengah dan tidak keluar dari kanvas atau masih terdeteksi. Lalu ini ada ada tampilan untuk skor, nyawa, level yang akan bertambah. Lalu high score yang tersimpan di local storage yang bisa diubah di browser atau Chrome yang bisa di reset kembali di sana. Ini untuk mengatur pergerakan keranjang. Ini untuk mengatur suara yang di sound yang muncul saat pergerakan keranjang. Itu keranjang hanya menampilkan sound saat bergerak ke kiri dan ke kanan. Lalu ini ada kontrol untuk gerakan keranjangnya. Lalu ini untuk merestart ulang game.
Sekian presentasi dari saya, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.